Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi Anda menyaksikan program Inspirasi Pagi bersama saya Zika Nela. Pemirsa, menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, berbagai upaya telah dilakukan oleh Polri bersama dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan mudik tahun ini lancar dan juga mulai dari persiapan keamanan, rekayasa lalu lintas dan ketersediaan serta kapasitas transportasi umum yang memadai. Bersama saya di sini sudah ada Pak Kasubdit WAL dan PJR Ditgakum Korlantas Polri, Bapak Kombes Pol Faizal. Selamat pagi Bapak, apa kabar hari ini? Mbak Sisi, kabar alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan juga di sebelahnya sudah ada Bapak Lili Handoyo selaku Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perhubungan Darat. Selamat pagi Pak, apa kabarnya? Selamat pagi Mbak Sisi, selamat pagi Pak Faizal. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya mau bertanya kepada Pak Kasubdit terlebih dahulu. Bapak, bagaimana kesiapan Polri dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru ini, Pak? Iya, terima kasih Mbak Sisi. Jadi tentunya dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah mempersiapkan beberapa strategi untuk memberikan kelancaran, kenyamanan, keselamatan kepada para masyarakat yang akan melaksanakan mudik, dalam hal ini perayaan Natal dan kemudian juga kegiatan-kegiatan pergantian tahun baru, dan tentunya adalah kegiatan yang mereka lakukan di tempat-tempat wisata. Ya, dalam hal ini Mabes Polri beserta seluruh jajarannya yang tersebar sampai ke wilayah itu bergandengan tangan, bersinergi dengan teman-teman dari TNI dan juga lembaga, instansi terkait dan juga beberapa teman-teman dari Kamtibmas yang lain itu berupaya untuk melakukan atau menjamin keselamatan kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru, yang kegiatan ini kita laksanakan kurang lebih 11 hari. Ya, dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 2 Januari, yang dimana kegiatan ini kita beri nama Sandi Operasi Lilin. Dan operasi ini secara terpusat. Artinya secara terpusat itu Kapolri selaku PJKO dalam hal ini pejabat yang memberikan kebijakan untuk operasi itu memberikan instruksi, memberikan perintah-perintah kebijakan untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu langsung turun ke lapangan untuk bersentuhan dengan masyarakat secara sinergitas dengan teman-teman yang lain. Tentunya juga kami sudah melakukan beberapa survei dan juga beberapa hasil analisa terhadap kegiatan-kegiatan tahun lalu, dan memang prediksi tahun ini Mbak diperkirakan pergerakan nasional itu kurang lebih 110,6 juta atau 2,82% itu mengalami peningkatan. Nah, tentunya dengan hal-hal seperti ini kita berupaya untuk melakukan beberapa cara bertindak atau mungkin dari teman-teman dari Kemenhub dan instansi terkait mitigasi-mitigasi yang kita lakukan untuk memberikan kelancaran kenyamanan. Itu Mbak yang kita lakukan. Oke, Pak Kasubdit, lalu bagaimana Polri berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan kelancaran operasi baik di pusat maupun daerah, Pak? Ya, jadi Polri sendiri dalam hal ini sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang melibatkan teman-teman dari kementerian lembaga, mulai dari kegiatan survei, kemudian meninjau ke lapangan, baik itu di pelabuhan, kemudian di terminal, bahkan di tol-tol dan juga jalan arteri termasuk tempat wisata. Nah, ini kita lakukan supaya ada sinergitas, ada kolaborasi, ada kerjasama pada saat pelaksanaan. Polri, kami sendiri tentu tidak bisa melaksanakan ini tanpa ada bantuan kerjasama dari pihak-pihak lain, termasuk dari teman-teman dari Jasa Marga, kemudian Badan Pengelola Jalan Tol, dan juga teman-teman yang mungkin di pelabuhan, di bandara, ini semua kita kolaborasi, kita kerjasama. Nah, kenapa kita lakukan ini? Karena pergerakan masyarakat itu bukan hanya tertuju kepada jalan darat saja, ada di pelabuhan, ada di udara, kemudian walaupun secara persentase bahwa pergerakan masyarakat secara nasional itu masih banyak menggunakan jalan darat, gitu Mbak. Ya. Oke, baik, saya berlanjut ke Pak Lili. Pak, kita ketahui bersama pada saat libur Natal dan Tahun Baru seperti ini kan banyak ya masyarakat yang memilih untuk berlibur ke Pulau Bali. Dan seperti apa sih Pak, bagaimana kesiapan penyeberangan dari Jawa menuju Pulau Bali, Pak? Baik Mbak Sisi, selamat pagi pemirsa TV One. Jadi terkait dengan kesiapan sarana prasarana di penyeberangan, khususnya penyeberangan lintas Ketapang Gilimanuk. Nah tentu kita sudah lakukan kesiapan-kesiapan, kita
mengecek kesiapan terkait dengan sarana, yaitu kapal sendiri. Di sana dilayani oleh 54 unit kapal, dan kita sudah lakukan ramcek terhadap kapal terkait dengan fungsi-fungsi dari keselamatan kapal, terkait dengan ketersediaan life jacket. Nah, selanjutnya kita juga melaksanakan pengecekan terhadap standar pelayanan minimal di pelabuhan sendiri. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan di pelabuhan Ketapang Gilimanuk, mungkin perlu saya sampaikan, data produksi yang di Nataru sebelumnya itu tertinggi ada 9.100 kendaraan, dan penumpang itu sekitar 34.000, dan itu kita sediakan waktu itu dengan pola operasional itu 24 kapal yang dilayani oleh 7 dermaga, dan waktu itu kapasitas angkutnya itu 12.800. Nah, untuk tahun ini kita prediksikan 15%, artinya yang dari data produksi tertinggi itu dulu 9.000 akan terjadi peningkatan sekitar 10.500. Namun yang perlu kami antisipasi adalah yang dulunya yang produksi angkutnya itu 12.800, karena pada tahun ini kita ada tambahan kapal yang lebih besar untuk mengangkut di sana, maka tahun ini kapasitas angkutnya dapat kita tingkatkan menjadi 14.600. Nah, artinya ini bisa menjawab nanti kenaikan terkait dengan angkutan penyeberangan yang 15%, namun kita juga sudah mengantisipasi dengan menaikkan kapasitas angkutnya menjadi 14.600, sehingga kalau yang dulu kita hitungan secara visi rasio dengan kapasitas 12.800 dengan kendaraan data produksi yang 9.000 itu 0,7 visi rasionya. Nah, sehingga kita juga bisa menjaga momentum itu. Pada tahun ini kita prediksikan ada kenaikan 15%, namun kita juga menambah kapasitas angkut menjadi 14.600, sehingga visi rasio tetap dapat kita jaga menjadi 0,7. Jadi kesiapan-kesiapan itu yang bisa nanti bisa memberikan kelancaran di penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Oke Pak, menarik sekali ini perbincangannya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya pemirsa. Inspirasi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Inspirasi Pagi. Nah, kita lanjutkan perbincangannya ya Bapak-Bapak. Pak Kasubdit, apa saja sih Pak langkah untuk memastikan keamanan menjelang Nataru tahun 2024 ini? Iya, terima kasih Mbak Sisi. Jadi langkah-langkah dari kepolisian dalam hal ini Mabes Polri, yang pertama itu adalah membentuk beberapa satgas. Itu ada 7 satgas yang kita bentuk. Kemudian pelibatan personil itu kurang lebih 132.327 personil yang terdiri dari personil Mabes Polri, kemudian Polda jajaran, dan juga gabungan stakeholder yang terkait. Kemudian penggelaran beberapa pos, yaitu baik itu pos pelayanan, kemudian pos pengamanan, dan pos terpadu. Nah, tentunya anggota-anggota yang tergelar ini mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ya, kemudian ada beberapa strategi rekayasa yang kita lakukan, baik itu berupa buka tutup, kemudian kontraflow, kemudian juga kita lakukan sistem one way, ya, di mana semua ini kita lakukan berdasarkan penghitungan-penghitungan kendaraan, terutama di jalan tol dan juga di jalan-jalan arteri, kemudian tempat wisata, dan juga di beberapa tempat-tempat pelabuhan yang kita antisipasi. Seperti di pelabuhan Merak, Bakahuni, itu ada sistem yang kita gunakan, yaitu delay system. Kemudian kita menggunakan juga buffer zone. Kemudian juga tentunya kita menggunakan tempat-tempat rest area sebagai tempat untuk kita lakukan delay system untuk mengantisipasi apabila ada penumpukan
yang terakibat dari cuaca buruk. Nah, itu yang kita laksanakan. Semuanya sudah diantisipasi ya Pak? Iya, berarti? sudah kita laksanakan. Kemudian juga kita mengantisipasi apabila terjadi laka lantas, kita sudah punya tim sendiri. Kemudian pelibatan juga korban-korban laka lantas yang kita tidak mengharap ini, yaitu menggunakan helikopter. Kami sudah koordinasi dengan Baharkam dan sudah kerjasama dengan pengelola jalan tol, kita sudah melibatkan helikopter. Ya, supaya semua ini bisa berjalan lancar, masyarakat bisa nyaman, aman pada saat sebelum pelaksanaan kegiatan, pada saat pelaksanaan kegiatan, setelah pelaksanaan kegiatan, baik itu Natal maupun Tahun Baru. Luar biasa. Ya. Oke, saya lanjutkan ke Pak Lili. Pak Lili, bagaimana sih Pak Kemenhub memastikan kesiapan fasilitas kapal dan pelabuhan penyeberangan serta fasilitas lainnya untuk kelancaran Nataru tahun ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan fasilitas penyeberangan, kami di Indonesia ini ada sekitar 371 kapal penyeberangan, dan itu sudah dilaksanakan ramcek oleh teman-teman di kami di BPTD, yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat, sudah melaksanakan ramcek terkait dengan kesiapan kapal. Teman-teman sudah melaksanakan ramcek terkait dengan permesinan, kelistrikan, terus alat-alat navigasi dapat dipastikan itu berjalan dengan baik, terkait juga alat-alat keselamatan, life jacket, ketersediaan, dan ini tidak harus memenuhi persyaratan, dan itu yang terkait dengan kapal. Nah, tentu dengan prasarana sendiri sudah dilakukan juga penilaian dengan standar pelayanan minimal. Ya, kita pastikan seluruh prasarana yang yaitu dermaga dapat berfungsi dengan baik, dan juga fasilitas-fasilitas yang tersedia di katakanlah terminal, toilet, kebersihan itu harus diukur, ada standar pelayanan minimal, dan itu harus dengan baik sehingga bisa memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa penyeberangan nantinya dengan baik. Mungkin itu. Oke, Pak Lili. Lalu bagaimana Pak? Apa saja strategi yang dilakukan oleh Kemenhub dalam hal ini Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan mensukseskan Mudik Nataru 2024-2025, Pak? Baik, dalam kaitannya angkutan penyeberangan ini, tentu kita berkaca dari menurut survei Badan Kebijakan Transportasi itu kan ada sekitar 110,6 juta ya yang melakukan pergerakan, dan itu memang 55,86 juta itu antar provinsi dan 55,81 juta itu di dalam provinsi. Nah, kita menyikapi itu tentu itu menjadi dasar acuan kita dalam hal membuat rencana operasi ya. Rencana operasi untuk pengendalian dan pengaturan. Nah, terkait dengan itu maka di penyeberangan ini kita siapkan langkah-langkah bagaimana mengantisipasi bila mana ada lonjakan-lonjakan di penyeberangan. Tadi sudah disampaikan juga Pak Faisal, memang ada SKP, dan SKP itu kan sudah mengatur di mana tempat-tempat area buffer zone manakala di tempat penyeberangan ini menjadi crowded. Baik Pak, saya lanjutkan Pak Kasubdit. Pak, apa sih Pak upaya yang dilakukan untuk memastikan kelancaran lalu lintas yang menjadi titik rawan kemacetan? Ya, jadi terima kasih Mbak Sisi. Tentunya kita ada analisa evaluasi pelaksanaan kegiatan operasi lilin tahun 2023. Dari beberapa analisa itu tentunya ada beberapa kendala, salah satunya adalah titik kemacetan, yaitu ada trouble spot, ada black spot. Ya, dan kita ketahui bersama bahwa baik operasi Natal itu Pak Lili ya, baik operasi Natal, operasi ketupat, indikator salah satu ada dua indikator keberhasilan operasi itu adalah yang pertama berkurangnya angka laka lantas atau fatalitas, kemudian yang kedua terurainya beberapa titik-titik
rawan kemacetan. Nah, tentunya upaya-upaya kita baik di arteri maupun di jalan tol. Di arteri sendiri kita mengurangi adanya persimpangan-persimpangan dengan menempatkan anggota. Kemudian di pasar-pasar tumpah, kemudian penyeberangan-penyeberangan yang sembarangan kita atur sedemikian rupa, itu arteri. Kemudian di tol-tol sendiri tentunya kita menggunakan rekayasa-rekayasa. Di mana rekayasa ini juga kita kerjasama dengan teman-teman dari Jasa Marga. Mereka ada aplikasi namanya JID, yaitu aplikasi ini yang bisa menentukan tingkat di mana kita melakukan one way, melakukan kontraflow dan melakukan sistem buka tutup. Gitu, Mbak. Baik, Pak Kasubdit dan juga Pak Lili, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Inspirasi Pagi. Kita lanjutkan perbincangannya nih. Pak Kasubdit, apa saja sih Pak strategi dalam mengelola arus mudik dan arus balik, termasuk rekayasa lalu lintas seperti one way atau kontraflow di jalan tol dan arteri, Pak? Iya, terima kasih Mbak Sisi. Jadi kepolisian dalam pelaksanaan operasi secara terpusat Natal dan Tahun Baru ini ada namanya Asta Siap. Oke, apa itu Pak? Itu strategi yang meliputi 8 kesiapan, yaitu siap pilun, kemudian siap posko, kemudian siap latpraop, siap masyarakat, kemudian siap kondisi Kaptipmas, siap personil, siap sarana prasarana, dan siap anggaran. Nah, tentunya dari Asta Siap ini secara nyata ya kita langsung turun ke lapangan, kemudian kerjasama, koordinasi, kemudian pelaksanaan rekayasa. Tadi saya sudah sampaikan, rekayasa bukan hanya di jalan tol, tapi mungkin di arteri, di tempat-tempat wisata. Kemudian yang berikutnya juga kesiapan-kesiapan pelaksanaan dalam hal ini sarana prasarana, ya, baik itu pendukung anggota, roda 2, roda 4, dan juga sarana pendukung yang dimana juga kami tentunya berkoordinasi dengan teman-teman dari BMKG, ya, antisipasi apabila ada perubahan cuaca yang ekstrim, kita sudah siap dengan jas hujan, kemudian sudah siap dengan penggunaan antisipasi apabila terjadi bencana alam dan sebagainya. Itu semua kita sudah antisipasi, dan mudah-mudahan ya dengan antisipasi ini kita bisa selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Amin, amin. Oke, kita lanjutkan ke Pak Lili. Pak Lili, pada saat libur Natal dan Tahun Baru seperti ini kan masih banyak ya Pak pemudik yang berwisata menggunakan kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor. Tentunya perlu diperhatikan secara khusus ya Pak. Bagaimana sih Pak langkah-langkah untuk memberikan rasa aman dan nyaman di dalam perjalanan? Baik Mbak Sisi, jadi memang kita ketahui bersama pemudik itu masih banyak yang menggunakan kendaraan roda 2. Nah, kendaraan roda 2 ini sangat rentan sekali dengan kecelakaan. Nah, untuk itu kami mengimbau jika memang rekan-rekan masih menggunakan kendaraan roda 2, ya dipastikan bahwa kendaraan tersebut memang dalam kondisi yang bagus. Di samping itu juga rekan-rekan dalam kondisi yang fit, artinya kesehatannya juga baik. Nah, tentu gunakan alat-alat keselamatan yang standar nasional, artinya gunakan helm yang sesuai dengan SNI, mungkin bersepatu dengan itu. Nah, selanjutnya di perhubungan darat ini ada UPPKB, yaitu Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. Nah, di sana selama operasi selama Nataru mulai dari tanggal 20 Desember mulai tanggal 18 ini Desember sampai dengan tanggal 5 Januari itu tidak difungsikan, tapi UPPKB akan difungsikan sebagai rest area. Nah, artinya teman-teman nanti yang menggunakan kendaraan bermotor jika merasa lelah, capek, silahkan dimanfaatkan UPPKB tersebut untuk melaksanakan kegiatan istirahat. Nah, karena kami menyediakan sekitar 49 UPPKB yang fungsinya untuk penimbangan kendaraan bermotor, kita alihkan menjadi rest area, dan di sana disediakan untuk tempat beristirahat, dan di sana juga ada posko dari teman-teman dari BPTD, dari ada dari kesehatan juga, sehingga mungkin teman-teman kalau merasa capek lelah bisa melakukan pemeriksaan kesehatan di sana. Oke, kembali lagi ke Pak Kasubdit.
Pak, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi Polri dalam mengamankan Nataru, Pak? Ya, jadi tentunya dinamika ini selalu berupa tiap tahun ya Mbak ya, terkait dengan masalah tantangan. Ya tentunya tantangan kita adalah dengan bertambahnya jumlah pemudik, kemudian perubahan cuaca, dan juga yang tidak kalah penting adalah adanya keinginan besar dari masyarakat itu untuk cepat sampai ke tempat tujuan, termasuk nanti baliknya, itu merupakan salah satu tantangan. Tapi insya Allah tantangannya akan membuat kita semakin semangat ini untuk membuat strategi supaya mereka ini bisa mudik, bisa balik, dan selamat semua, termasuk masyarakat yang tentu juga termasuk petugas yang melaksanakan kegiatan operasi. Semoga semuanya dilindungi ya Pak ya dalam perjalanan ini. Iya. Oke, Pak Lili, boleh Pak pesannya kepada masyarakat apa sih Pak yang mau mudik nih? Baik, pemirsa TV One, tentu kami berpesan dalam kegiatan mudik persiapkan dengan baik, artinya kesehatan maupun dari kendaraan juga dipastikan harus kondisi yang fit. Nah, untuk khusus yang katakanlah yang mau menyeberang, pastikan di jauh-jauh hari sudah memiliki tiket, karena tiket penyeberangan bisa dibeli di Verizi, itu jauh-jauh hari sudah dapat, sehingga ini istilahnya tidak goso ya. Waktu nyampe sana baru beli, dan itu akan menimbulkan permasalahan. Nah, sehingga itu juga akan mengganggu kegiatan atau bisa menimbulkan kemacetan di area penyeberangan, sehingga kita menghimbau untuk rekan-rekan yang melakukan perjalanan melalui penyeberangan silakan sudah membeli tiket, dan kami syaratkan bagi pemudik untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan selalu untuk bisa menjaga kesehatannya, dan saya harapkan dapat mudik dengan lancar dan aman. Oke, terima kasih banyak Pak Kasubdit dan juga Pak Lili atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar, selamat, sentosa. Amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Inspirasi Pagi bersama saya Zinka Nila, dan sampai jumpa.